Nama saya Muhammad Ibrahim Nurul. Saya duduk di kelas 4A. Oke, jadi namanya Rifat ya. Rifat tadi ke sekolah diantar sama siapa? Apa? Sama papa. Tadi terlambat tidak ke sekolah? Lambat. Kenapa bisa terlambat? Kenapa antar kakak dan adik dulu? Oh, jadi papa antar kakak dan adik dulu baru. Mama bantar adik dan kakak, baru papa bantar saya. Oh, begitu. Karena Oke. mau antar. Oke. Kemudian tadi datang ke sekolah ini, Rifat ini perasaannya bagaimana? Senang, sedih, atau tidak ingin ke sekolah sebenarnya? Semangat. Semangat karena mau ujian ya. Kalau di sekolah kegiatan yang Rifat suka itu lebih suka di dalam kelas atau di luar kelas? Dalam kelas. Di dalam kelas. Kegiatan di dalam kelas yang disukai seperti apa? Belajar ya? Belajar. Kalau dalam belajar itu, Rifat itu lebih suka belajar. Gaya belajarnya Rifat yang membuat Rifat itu nyaman untuk belajar itu yang seperti apa? Gaya belajarnya Rifat, apakah Rifat itu suka belajar yang menyendiri, maksudnya tidak suka diganggu orang, atau suka berdiskusi, atau yang seperti apa? Diskusi. Berdiskusi. Kenapa Rifat lebih suka belajar dengan gaya berdiskusi? Karena lebih suka. Lebih suka karena mungkin Rifat ini suka bertukar pikiran sama teman, jadi lebih gampang menurut Rifat belajar berdiskusi atau yang mandiri? Berdiskusi. Oke. Kalau untuk mata pelajaran yang menurut Rifat yang paling mudah, yang paling Rifat sukai apa? IPA. IPA berarti Rifat suka IPA. Kenapa Rifat bisa suka sama mata pelajaran IPA? Karena gampang. Karena gampang. Oke. Kemudian kalau untuk mata pelajaran yang paling Rifat anggap susah, kemudian Rifat tidak sukai apa? Matematika. Alasannya tidak suka matematika apa? Padahal sebelum-sebelumnya teman-teman Rifat semua hampir sebagian besar bilang mereka menyukai matematika. Kenapa Rifat tidak menyukai matematika? Suka juga, cuman Bingung sama hitung-hitungannya ya. Kayak gampang. Oke, kalau misalnya ini kan semua mata pelajaran ini kan wajib untuk kita sukai, wajib untuk kita pahami setiap materinya. Nah, kalau untuk mata pelajaran yang kurang Rifat sukai seperti matematika, agar Rifat itu tetap mendapatkan nilai bagus, padahal Rifat tidak suka belajar matematika, apa yang biasa Rifat lakukan? Tetap belajar ya. Belajar itu lebih sering Rifat itu belajarnya sendiri atau Rifat bertanya sama guru atau sama teman? Tanya Sama guru. Oke. Kemudian dalam belajar Rifat itu lebih cepat memahami materi yang diberikan, apakah dengan guru itu berceramah atau guru itu memberikan video pembelajaran, atau Rifat suka lebih praktek langsung atau membaca materi. Jadi menurut Rifat itu akan lebih mudah memahami materi pelajaran apabila Rifat membaca materinya itu terlebih dahulu ya. Oke. Kemudian kalau misalnya tadi kan Rifat suka berdiskusi. Kalau berdiskusi itu pasti di akhir ada presentasi. Kalau misalnya guru meminta Rifat untuk mempresentasikan hasil kerjanya Rifat di depan, apakah Rifat itu langsung mengiyakan arahan dari guru, atau Rifat menolak seperti kebanyakan teman-temannya Rifat bilang, saya tidak mau ibu, saya malu, atau Rifat langsung maju ke depan? Malu. Kenapa Rifat malu? Apa yang Rifat yang membuat Rifat sampai Rifat merasa malu untuk presentasi di depan? Karena apa? Apakah Rifat malu karena kurang
Karena apa? Percaya Kurang percaya diri depan teman-teman karena takut jawabannya salah atau bagaimana? karena takut jawabannya salah. Oke, karena takut jawabannya salah. Kalau menurut Rifat, ibu gurunya itu mengajar, Rifat menyukai cara ibu guru mengajar atau tidak? Makanya Kenapa Rifat menyukai cara ibu gurunya mengajar? karena Atau apa yang Rifat sukai dari cara ibu gurunya mengajar? Nah, apakah ibu gurunya itu sering memberikan contoh sebelum memberikan tugas, mengarahkan Rifat, maksudnya dalam tidak semata-mata baca halaman sekian, maksudnya gurunya itu memberikan arahan, gurunya itu juga memberikan contoh sebelum memberikan tugas, atau ada hal lainnya sampai Rifat itu menyukai cara mengajar ibu gurunya? Bagus. Ya. Oke Rifat, terima kasih untuk waktunya sudah bersedia diwawancara. Kemudian karena ini sedang ujian, kami doakan semoga berjalan lancar sampai hari terakhir ujian dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Semoga juga Rifat dan teman-teman yang lainnya itu bisa lulus atau naik kelas. Kedepannya kakak harap Rifat itu lebih rajin belajar, usahakan menyukai semua mata pelajaran karena semua mata pelajaran itu penting untuk dipahami. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afika Intonur Aini, duduk di kelas 4A. Afika tadi diantar ke sekolah dengan siapa? Mama. Tadi terlambat nggak ke sekolah? Selamat. Terlambat. Kenapa terlambat? Lambat lagi. Lambat. Oke, Afika rumahnya di mana? Bluetooth mana? Bawah. Afika di rumah tinggal bersama siapa aja? Mama dengan kakak dengan adik. Berarti Afika tinggal dengan orang tua ini. Oke, sekarang kalau kegiatan di sekolah, Afika itu paling suka apa? Kegiatan di luar kelas atau di dalam kelas? Dalam kelas Kegiatan apa? belajar. Belajar. Afika suka belajarnya itu dengan cara apa? Diskusi. Afika suka belajar dengan diskusi kah, tanya jawab, atau dengan praktek? Dalam praktek. Praktek. Oke, berarti Afika suka di dalam kelas ya. Oke. Kemudian pelajaran yang Afika sukai apa? Matematika. Kenapa suka matematika? Hitung-hitung. Afika suka berhitung-hitung. Kemudian berhitung-hitung dengan cara apa yang biasanya membuat Afika itu semangat buat belajar matematika? Kayak dibagi-bagi. Dibagi-bagi, apalagi? Dikali. Kali, tambah, kurang, yang seperti itu ya. Kalau mata pelajaran yang paling tidak disukai? IPA. Alasannya kenapa? Kenapa tidak suka IPA? Pasti ada alasannya dong. Jawab juga. Tidak mungkin, alasannya bisa jadi materinya terlalu banyak seperti itu. Oke, kan Afika tidak suka matematika. Nah, jadi Afika maunya itu, harapannya itu belajar seperti apa supaya bisa suka sama pelajaran IPA. Oh, maunya dikasih praktek langsung. Tika kalau belajar pakai gambar atau pakai video pembelajaran mau tidak? Tapi lebih suka praktek. Oke. Kemudian Afika maunya kayak belajar IPA kan? IPA itu paling tidak disukai. Afika kira-kira maunya Afika itu belajar dengan cara apa supaya Afika suka maksudnya suka belajar IPA? Mungkin dikasih tahu, Dikasih praktek. Kalau didiskusikan mau tidak? Boleh. Oke. Kemudian Afika berani tidak buat tampil di depan kelas untuk presentasi? Berani. Alasannya Afika berani apa? percaya diri.
percaya diri. Oke, Afika, karena kalian sekarang yang lagi ujian, Kak Ana doakan kalian semoga nanti dapat nilainya memuaskan. Kemudian terima kasih sudah meluangkan waktunya di wawancara sama Kak Ana. Insya Allah nanti setelah ujian dapat nilai yang lebih memuaskan dan belajarnya juga ditingkatkan ya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanan Al-Alifi. Saya duduk di kelas 4A. Ya. Oke, tadi namanya siapa nama lengkap? Oke, tadi dipanggil panggilannya Hanan ya? Hanan tadi datang ke sekolah diantar siapa? Ibu dengan kakak. Terlambat nggak tadi? Nah, berarti bagus ya. Boleh datang ke sekolah terlambat. Oke. Kegiatan di sekolah yang paling Hanan sukai apa? Di dalam kelas dulu. Belajar. Kalau di luar kelas? Bermain. Perasaan Hanan datang ke sekolah hari ini gimana? Semangat, senang, atau sedih? Senang. Kenapa senang? Senang karena mau ketemu teman-teman atau mau ujian. Hanan ini sudah persiapannya mantap untuk belajar, jadi merasa senang mau siap untuk ujian atau bagaimana? Iya. Terus menurut Hanan, mata pelajaran yang paling Hanan sukai apa? Kenapa menyukai matematika? Padahal teman-temannya yang lain kebanyakan bilang matematika itu susah, jadi mereka tidak suka. Kalau Hanan sendiri kenapa menyukai matematika? Oh, berarti Hanan ini suka yang ada hitung-hitungnya. Oke. Berarti kalau menyukai matematika, Hanan ini kalau ada ujian, ada tugas-tugas yang diberikan oleh ibu guru, khususnya mata pelajaran matematika, berarti dapat nilai bagus terus. Kadang nilai bagus, kadang kurang bagus. Oke. Kalau yang mata pelajaran yang tidak disukai apa? Kenapa tidak suka IPS? Susahnya itu di mana? Pilihan ganda. Jadi menurut Hanan matematika itu lebih gampang untuk dipelajari daripada IPS. Oke. Kemudian kalau misalnya Hanan itu kan tidak suka IPS, apa yang Hanan lakukan agar Hanan itu tetap mengerti atau memahami materi yang ada di mata pelajaran IPS? Karena kan semua mata pelajaran ini kan wajib kita pelajari, wajib kita pahami isinya. Nah, kalau Hanan tidak suka IPS, agar Hanan tetap mendapatkan nilai yang bagus, apa yang Hanan biasa lakukan? Belajarnya itu yang bagaimana? Apakah Hanan itu lebih sering bertanya apabila Hanan itu sudah tahu sama teman kah atau guru, sehingga meskipun Hanan tidak suka, Hanan tetap memahami materi pada IPS dan tetap mendapatkan nilai yang bagus. Bertanya sama teman, sering bertanya sama teman kalau tidak tahu materinya. Kemudian Hanan itu dalam belajar itu sukanya yang bagaimana? Apakah Hanan suka membaca materi, Hanan suka lebih mudah memahami materi melalui video atau praktek langsung? Praktek langsung. Kalau praktek langsung berarti Hanan itu lebih suka model belajar yang berdiskusi kah, atau gurunya itu memberikan ceramah menjelaskan materi, atau yang bagaimana? Kenapa Hanan suka belajar dengan cara berdiskusi? Apakah menurut Hanan berdiskusi itu kan duduk berkelompok? Apakah menurut Hanan itu lebih suka lebih mudah memahami dengan bertukar pikiran melalui diskusi dengan teman-teman dibandingkan Hanan mengerjakan sendiri, atau bagaimana? Kalau mengerjakan sendiri berarti Hanan tidak suka berdiskusi namanya, karena kan kalau berdiskusi kita harus bekerja sama. Jadi
Kenapa Hana disuruhkan diskusi? Karena menyontek, tidak boleh menyontek. Diskusi itu kan kita itu dimudahkan karena kita saling bertukar pikiran dengan teman, jadi lebih cepat memahami, lebih cepat menyelesaikan tugas yang diberikan karena kita bekerja sama untuk mengerjakannya. Seperti itu. Kemudian kalau dalam diskusi itu kan pasti ada presentasinya. Kalau Hana diminta untuk presentasikan hasil kerja kelompok, kira-kira Hanan langsung mau ke depan mempresentasikan atau Hanan menolak dengan alasan saya tidak mau ibu guru, saya malu ibu, atau Hanan langsung ke depan presentasi? Tapi Hanan itu tidak ada kayak teman-teman yang lain yang malu-malu, tidak percaya diri. Berarti Hanan ini percaya diri sekali ya. Oke Hanan, terima kasih untuk waktunya sudah bersedia diwawancara oleh Kak Nilo. Ini kan sementara ujian ya. Kak Nilo doakan semoga berjalan lancar sampai hari terakhir ujian, hasilnya itu memuaskan. Kemudian Hanan itu bisa naik kelas ke kelas 5, kedepannya itu lebih rajin lagi, lebih semangat lagi belajar biar kedepannya itu bisa meningkatkan prestasinya. Terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Najwa Putri Kalbia, kelas 4A. Oke Najwa, tadi ke sekolah diantar sama siapa? Diantar sama papa. Papa. Najwa rumahnya, alamatnya di mana? Jalan Kampung nomor 23. Oke. Di rumah itu tinggal dengan siapa saja di rumah? Saya, kakak, mama, papa, sama adik. Oke. Nah, kalau di sekolah, kegiatan apa yang Najwa paling suka? Kegiatannya Belajar di mana? Di kelas atau kayak belajar di luar kelas? Di dalam kelas. Oke, kalau kegiatan yang paling disukai di kelas apa? Atau diskusi atau apa seperti itu? Berdiskusi. Selain itu apa lagi? Itu aja. Oke. Nah sekarang mata pelajaran yang paling Najwa suka apa? matematika. Kenapa pilih matematika? Karena kakak dulu ada jadi matematika. Jadi Najwa suka matematika karena itu alasannya. Selain itu apa lagi? Karena biasanya matematika itu gampang. Gampang. Menurut Najwa gampang. Kenapa menurut teman-teman yang lain matematika itu susah? Karena mungkin mereka nggak suka terlalu matematika. Oke. Kemudian kalau mata pelajaran yang Najwa tidak suka apa? Ada tidak? Kenapa tidak suka PPKN? Sulit. Apanya yang menurut Najwa sulit? Ada waktu itu pelajaran di PPKN tentang undang-undang dasar. Tentang undang-undang dasar. Selain itu yang Najwa rasa sulit apa lagi? Soalnya tadi Soal-soalnya kadang tidak mengerti. Nah kemudian ada tidak Najwa itu sebenarnya pengen belajar PPKN itu seperti apa begitu maunya Najwa? sebenarnya sebelumnya itu tentang menghormati sekolahnya. Kalau menurut Najwa itu pengennya belajar seperti apa supaya Najwa bisa paham itu mata pelajaran PPKN. Oh, Najwa maunya dianjurkan les. Najwa maunya kalau pada saat belajar itu untuk belajar PKN itu seperti apa? Nah, umpamanya Najwa pengen belajar itu dari video atau dari buku-buku bacaan atau seperti apa? Berarti Najwa suka belajar PPKN itu kalau pakai video menurut Najwa itu bisa dipahami. Gampang. Selain dari pakai video pembelajaran, apalagi kira-kira yang menurut Najwa kalau pakai itu pasti saya paham? Gambar kah?
Membaca dan gambar. Berarti kalau Najwa mau belajar PPKN kan sulit menurut Najwa itu PPKN. Tapi kalau pakai video, Najwa bisa paham. Bisa. Oke. Najwa kalau tampil di depan kelas itu berani tidak buat presentasi gitu? Sebenarnya berat Cuma malu dia laki-laki karena ada temanku yang suka menjelekkan nilainya orang lain. menjelekkan nilainya orang lain, atau ada teman yang suka ketawakan pas kita tampil di depan kelas seperti itu. Nah, jadi selama ini kalau ada teman-teman begitu, Najwa bagaimana cara menghadapinya? Aku bilang itu dia sakit hati kalau biasanya dia sudah main fisik kan. Gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang berketawakan Najwa pas tampil di depan kelas, bagaimana? Najwa memilih untuk tetap tampil atau tidak? Alasannya apa? Karena kalau sudah tampil Tapi itu alasannya Najwa itu hanya takut karena nilainya jelek atau ada kemauan dari dirinya Najwa sendiri? Iya, berarti kita harus berani, itu namanya tantangan. Jadi tantangan itu harus dihadapi. Oke Najwa, terima kasih untuk waktunya sudah mau diwawancara sama Karena. Untuk itu kami sampaikan semoga nanti ujiannya ini lancar, kemudian nilainya Najwa memuaskan, prestasinya juga meningkat. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Kiara Azahra, kelas 4A. Oke, tadi namanya Kiara Azahra. Biasa panggil Ara. Oke, Ara tadi ke sekolah diantar sama siapa? Sama mama. Sama mama. Tadi terlambat tidak datang ke sekolah? Terlambat. Kenapa terlambat? Terlambat. Oke. Kemudian tadi datang ke sekolah ini suasana hati atau perasaannya Kiara bagaimana? Senang. Bersemangat tidak ke sekolah? Kenapa bersemangat? Karena berjumpa dengan teman-teman. Oke. Kiara, kalau Kiara dalam belajar itu, Kiara lebih suka di sekolah belajar di dalam kelas atau di luar kelas? Kenapa Kiara lebih suka di dalam kelas? Padahal kan kalau di luar kelas itu Kak Kiara itu bisa melihat lebih luas daripada di lingkup ruang kelas. Karena supaya bisa belajar dengan teman-teman. Supaya bisa belajar dengan teman-teman. Selain itu ada alasan lain tidak? Tidak ada. Oke. Mata pelajaran yang Kiara paling sukai apa? Matematika. Kenapa Kiara menyukai matematika? Karena gampang. Tapi menurut Kiara, kenapa kebanyakan teman-teman Kiara itu bilang bahwa matematika itu sulit? Jadi menurut Kiara itu, Kiara menyukai matematika karena matematika itu gampang. Oke, kalau Kiara dalam belajar, Kiara ini kan suka matematika. Kiara itu kira-kira kalau belajar itu Kiara sukanya itu langsung, maksudnya gurunya itu langsung memberikan materinya ini, kerjakan tugas ini, atau Kiara itu lebih suka gurunya itu kayak dikasih pengantar, kayak diberikan contoh atau ada persepsi yang kayak games begitu dulu, atau Kiara langsung suka yang to the point langsung belajar? Kasih contoh. Jadi lebih suka kalau gurunya itu memberikan contoh. Jadi kalau dalam belajar itu Kiara lebih sukanya itu gurunya itu mengajar kayak gimana? Maksudnya apakah Kiara suka gurunya itu maksudnya menjelaskan materi kemudian diberikan tugas, atau
Kiara itu lebih suka diberikan umpan balik, kayak guru itu memancing agar siswanya itu lebih banyak aktif dalam kelas. Lebih suka Kiara itu lebih suka gurunya yang lebih banyak menjelaskan, kemudian guru memberikan tugas, atau Kiara yang maksudnya menemukan materi pembelajaran itu, jadi gurunya itu hanya sekedar mengarahkan bagaimana ini dipelajari atau bagaimana. Jadi guru Kiara itu lebih suka kalau guru yang menjelaskan terlebih dahulu. Oke. Kemudian dalam belajar itu Kiara lebih mudah mempelajarinya itu melalui Kiara membaca sendiri materi itu, atau Kiara menyaksikan atau memahami materi dari video, atau praktek langsung. Kenapa Kiara lebih suka belajar melalui praktek langsung? Kiara kan bilang Kiara lebih suka praktek langsung. Kenapa? Apa yang membuat Kiara itu lebih suka belajar itu praktek langsung? Apakah menurut Kiara dengan praktek langsung itu Kiara lebih cepat memahami materi, atau ada alasan lainnya? Cepat memahami materi. Jadi Kiara lebih suka praktek langsung. Oke. Kalau tadi kakak tanya yang mata pelajaran yang Kiara sukai. Kalau mata pelajaran yang tidak disukai apa? PPKN. Kenapa Kiara tidak menyukai PPKN? Susah dipelajari. Susahnya ini seperti apa yang menurut Kiara itu sampai Kiara bilang PPKN itu susah? Apakah menurut Kiara itu karena PPKN itu banyak materi, jadi Kiara hanya membaca, atau kenapa Kiara sampai bilang maksudnya tidak menyukai PPKN? Banyak materinya. Kalau nilai yang paling Kiara sering dapatkan nilai rendah itu pada mata pelajaran apa? IPS atau PPKN. Tapi kalau untuk mata pelajaran IPS, Kiara menyukainya atau tidak? Antara PPKN dengan IPS lebih suka mana? IPS. Berarti kalau begitu menurut Kiara lebih gampang berarti untuk belajar IPS dari PPKN, begitu. Oke. Ini kan biasanya kakak perhatikan Kiara dengan teman-teman lain di kelas itu belajar secara berkelompok. Nah, pasti saat diberikan tugas oleh guru, setiap kelompok itu wajib melakukan presentasi hasil kerja kelompoknya. Nah, biasanya kalau ibu gurunya menyuruh meminta untuk mempresentasikan di depan, Kiara itu langsung bersedia, atau kayak teman-teman yang lain kebanyakan, jangan ibu, saya tidak mau, saya malu, atau Kiara langsung maju ke depan mempresentasikannya? Malu. Kenapa Kiara itu malu ketika disuruh presentasi di depan? Padahal kan teman-teman di kelasnya Kiara itu teman-teman yang setiap hari Kiara ajak belajar bareng-bareng sama-sama. Jadi maksudnya kan sudah kenal baik, kenapa mesti malu? Banyak dilihat. Jadi Kiara kurang percaya diri kalau presentasikan tugas-tugasnya di depan kelas. Oke. Kemudian kalau misalnya Kiara ada materi atau tugas yang tidak dipahami, Kiara itu lebih suka bertanya sama guru atau dengan teman-temannya yang lebih tahu? Sama guru. Jadi Kiara itu bukan tipe anak yang malu untuk bertanya apabila tidak mengetahui sesuatu ya. Oke, Kiara, terima kasih untuk waktunya. Sudah bersedia untuk diwawancara sama kakak. Semoga nanti kakak doakan Kiara dan teman-teman lainnya semua bisa lulus, bisa naik kelas, kemudian lebih semangat dan lebih giat lagi belajar. Kalau bisa
semua mata pelajaran itu disukai karena semuanya itu penting untuk dipelajari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatul Ilmi. Sekarang duduk di kelas 4A. Oke, Ilmi tadi ke sekolah diantar sama siapa? Sama ojek. Ojek. Alamat rumahnya Ilmi di mana? BTN Lagaru. BTN Lagarutu. Nah, di rumah itu ada siapa aja? Ada kakek, nenek, dan om. Berarti Ilmi tinggal dengan siapa ya? Dengan kakek dan nenek. Oh, berarti Om juga. ya, berarti Ilmi sekarang lagi tinggal dengan nenek, tidak tinggal dengan orang tua. Oke. Nah, sekarang kalau di sekolah kegiatan apa yang Ilmi suka? Kegiatan di luar kelas, contohnya apa yang Ilmi suka? Senam kah, olahraga atau apa? Senang. Senam. Biasanya Ilmi senam di sekolah itu kan setiap minggu. Nah, hari apa? Kamis. Hari Kamis. Berarti itu kegiatan yang Ilmi suka ya saat di sekolah. Nah, kalau kegiatan yang Ilmi suka di dalam kelas itu apa aja? Bermain. Oke. Bermain apa biasanya dengan teman-teman di kelas? Bermain tebak kata. Nah, kemudian selain itu kalian biasanya bermain itu pada saat apa? Istirahat kah? Istirahat. Berarti main dalam kelas istirahat ya. Bukan pada saat belajar kan? Oke. Nah, kemudian Ilmi itu paling suka sama mata pelajaran apa? Matematika dan IPA. Yang Ilmi sukai dari matematika dan IPA itu apa? Gampang. Kalau IPA? Gampang juga. Oh, kalian suka matematika dan IPA itu karena gampang. Selain itu, kira-kira jadi suka IPA itu gara-gara belajarnya bagaimana? Kalian biasanya belajar bagaimana sampai suka sekali dengan pembelajaran, dengan mata pelajaran matematika dan IPA? Biasanya Ilmi itu belajar matematika dengan cara apa? Dijelaskan sama guru begitu. Ilmi itu suka belajar dikasih contoh dulu, atau menyimak dari video pembelajaran, atau belajar dari gambar. Yang mana yang paling Ilmi suka? Menyimak dari video pembelajaran. Berarti diputarkan dulu video baru kalian nonton videonya, seperti itu. Oke. Nah, itu kan mata pelajaran yang disukai. Kalau mata pelajaran yang tidak disuka apa? Alasannya kenapa tidak suka PKN? Karena Banyak bacaan. Kalau banyak bacaan begitu, yang selama ini Ilmi lakukan, sudah ada tidak usahanya supaya suka sama mata pelajaran PKN? Tidak ada. Berarti selama ini kalau tidak suka jadi malas begitu belajar PKN? Oke. Nah, kira-kira dari pembelajaran PKN yang Ilmi tidak suka itu, ada tidak kemauannya Ilmi, saya itu mau belajar PKN dengan cara seperti ini? Ada tidak cara seperti apa yang Ilmi suka supaya Ilmi itu mau belajar PKN? Ilmi maunya belajar dengan cara apa supaya bisa paham pelajaran yang susah tadi? Berarti Ilmi maunya itu dikasih contoh. Nah, itu dikasih contohnya dengan cara apa? Menonton film kah? Atau dikasih gambar? Yang cara apa? Dikasih gambar. Oh, berarti Ilmi maunya dikasih contoh seperti dikasih lihat-lihat gambar begitu.
Selain itu ada tidak yang Ilmi inginkan supaya Ilmi bisa paham pelajaran yang susah? Selain belajar dari gambar, Ilmi maunya belajar dengan cara apa lagi? Cara bermain game. Oh, berarti Ilmi suka kalau belajar itu melalui games atau kuis. Iya. Oke. Nah, kemudian Ilmi kalau tampil di depan kelas itu untuk dipresentasikan berani tidak? Alasannya kenapa tidak berani? Malu. Malu. Oke, kenapa Ilmi malu sama teman-temannya Ilmi? Apa yang bikin Ilmi itu sampai saya tidak mau tampil depan kelas, saya malu. Nah, apa alasannya? Takut apa Ilmi? Takut Dibilang apa? Dibilang jelek gitu. Takut dibilang apa? kayak percaya diri. Oh, tidak percaya diri. Nah, berarti tapi selama ini kalau disuruh tampil Ilmi berani. Kalau disuruh tampil gurunya, Agak. berarti sedikit. Mau tidak mau harus tampil gitu. Nah, apa yang memotivasi Ilmi sampai saya tetap harus maju walaupun malu? Apa yang membuat Ilmi itu sampai akhirnya berani bertampil di depan kelas? Jadi kita itu harus memotivasi diri sendiri. Kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Oke, jadi Ilmi harus berani tampil di depan kelas. Jadi harus percaya diri ya. Oke, Ilmi, Ibu akan Ana ucapkan terima kasih karena Ilmi sudah meluangkan waktunya untuk diwawancara. Ini kan lagi ujian. Nah, jadi kakak doakan semoga ujian itu lancar, kemudian nilainya memuaskan semua. Terima kasih Ilmi.